Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak menyampaikan penilaian atas penampilan Dion Mack yang melakoni debut resmi bersama Pangeran Biru pada laga menghadapi Persita Tangerang. Dion Mack diturunkan pada menit ke-87 menggantikan Berginho. Meski cukup singkat, tetapi Dion Mack tampil tidak canggung, bermain di posisi bek sayap kanan dan cukup solid bertahan. Pemain naturalisasi itu menjadi investasi jangka panjang Persib karena usianya yang masih muda, 20 tahun, dan berpotensi terus berkembang. Selain masih muda, Boyan Hodak mengatakan Dion Mack juga dapat bermain di beberapa posisi. Secara natural, Dion Mack adalah seorang bek tengah dan juga bisa bermain sebagai bek sayap seperti di laga kemarin malam. Lihat, dia baru mulai berlatih bersama kami dan saya memberikan menit bermain. Dia adalah pemain yang bisa bermain di beberapa posisi. Dan yang paling penting untuk diperhatikan adalah dia datang dari liga yang berbeda, negara yang berbeda, jadi dia harus bisa merasakan dulu liga di sini. Di laga kemarin ada kesempatan baginya dan ini memberikan opsi bagi kami untuk posisi pemain muda jika pemain yang lainnya tidak bisa bermain. Dion Mack bukan tidak mungkin kembali dimainkan saat Persib menghadapi Madura United pada pekan ke-23 Superliga. Dia pemain yang bagus dan punya potensi besar. Jadi ini baik bagi kami. Persib saat ini memimpin klasemen Superliga dengan mengumpulkan 50 poin dari 21 pertandingan. Unggul 3 angka atas Persija di posisi kedua tuntasnya. Di tengah bayang-bayang potensi sanksi akibat insiden supporter, AFC lebih dulu melayangkan apresiasi terhadap kiprah Persib di pentas Asia musim ini. Bukan cuma Maung Bandung, tapi juga Dewa United. Seperti diketahui, Persib kini berpotensi mendapatkan hukuman dari AFC setelah insiden masuknya oknum bobotoh ke lapangan saat laga melawan Ratchaburi FC. Kasus tersebut tengah menjadi sorotan dan bisa berdampak pada klub secara administratif maupun finansial. Namun sebelum sanksi itu mencuat luas, AFC lebih dulu merilis kabar membanggakan untuk sepak bola nasional. Dalam perbaruan peringkat Liga di Asia, Liga Indonesia melonjak signifikan ke posisi 18 terbaik Asia, naik 7 tingkat dari musim sebelumnya yang berada di peringkat ke-25. Lonjakan tajam itu tidak lepas dari kontribusi dua wakil Indonesia di kompetisi antar klub Asia, yakni Persib Bandung dan Dewa United. Bagi Indonesia, prestasi puncak klasemen yang diraih Persib Bandung dan Dewa United di babak grup ACL2 dan Asia Challenge Liga masing-masing memberikan kontribusi besar terhadap kenaikan peringkat mereka. Secara angka, kontribusi keduanya memang signifikan. Musim ini Persib dan Dewa United telah menyumbang total 10.033 poin koefisien untuk Liga Indonesia, sebuah capaian yang mendongkrak reputasi kompetisi nasional di level Asia, khususnya Persib Bandung yang memberikan poin terbanyak. Persib tampil impresif di fase grup ACL2. Maung Bandung keluar sebagai juara grup G dengan catatan 4 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Ironisnya, di laga menghadapi Ratchaburi FC, kini menyeret Persib Bandung ke potensi sanksi disiplin akibat ulah supporter. Jika AFC menjatuhkan hukuman, situasi ini menjadi noda di tengah prestasi yang sebelumnya dipuji secara resmi. Di sisi lain, Dewa United menjadi satu-satunya asa Indonesia di kancah Asia. Mereka sukses melaju hingga semifinal zona timur Asia Challenge Liga dan berpeluang terus menambah koefisien Liga Indonesia tuntasnya. Persib Bandung mendapatkan kabar buruk jelang pekan ke-23 Superliga.
Di pekan ke-23, Persib bakal menjamu Madura United di Stadion GBLA. Namun ada kabar buruk jelang duel kontra Madura tersebut. Persib harus bertanding tanpa didampingi sang pelatih Boyan Hodak. Boyan bakal absen di pinggir lapangan karena terkena akumulasi kartu kuning. Kartu kuning terakhir diterima Boyan Hodak saat Persib menghadapi Persita di Stadion GBLA. Pelatih asal Kroasia itu diganjar kartu kuning oleh wasit di penghujung laga lantaran melancarkan protes yang dianggap terlalu keras. Momen tersebut menjadi kartu kuning keempat Boyan pada musim ini. Pelatih berusia 54 tahun tersebut sudah absen 2 kali mendampingi Persib pada musim ini. Boyan Hodak sempat absen saat menghadapi Malut United pada 14 Desember lalu. Persib kala itu kalah 0-2 di Stadion Gelora Kieraha. Usai laga tersebut, Boyan Hodak mendapatkan 2 kartu kuning susulan, yakni saat melawan Persik Kediri dan Persita Tangerang. Sehingga Boyan Hodak harus absen saat Persib Bandung menjamu Madura United pada pekan ke-23 tuntasnya. Sungguh malang nasib Bali United di putaran kedua Superliga ini. Masih belum bisa meraih kemenangan, hanya 2 kali imbang dan 3 kekalahan. 13 gol sudah bersarang ke gawang Bali United. Cobaan kembali datang, Bali United mendapatkan sanksi berat dari Komdis PSSI. Komdis PSSI menjatuhkan sanksi 2 laga tanpa penonton saat menghadapi Persijap Jepara dan PSBS Biak. Apa yang didapat Bali United akibat dari ulah supporter yang melakukan pelemparan kursi ke dalam lapangan saat Bali menghadapi Persija pada pekan ke-21. Bukan hanya sanksi pertandingan tanpa penonton, Bali United juga mendapatkan sanksi denda dengan total 380 juta. Perinciannya adalah 60 juta saat Bali menghadapi Persebaya. Saat itu ada 2 flare yang dinyalakan, lalu denda sebesar 320 juta saat menghadapi Persija. Selain pelemparan kursi, supporter juga melakukan pelemparan botol minuman, penyalaan 15 buah flare, dan kembang api. Di sisi lain, salah satu basis supporter Bali United dalam komentar di akun Instagram Bali United mengatakan bahwa apa yang terjadi sekarang adalah cambuk untuk Bali United bisa bebenah. Didukung langsung sudah, diberi semangat dan motivasi sudah, didoakan juga sudah. Lantas apa yang harus dilakukan untuk membuat Bali bisa menang di atas lapangan pertandingan? Anggap saja larangan tanpa penonton sebagai cambuk untuk kalian. Seperti tidak ada marwah yang kalian pertaruhkan. Semoga tidak ada lagi yang bermain asal-asalan tuntasnya.